Salam Fakta Semesta. Selamat datang kembali di saluran kami, Fakta Semesta. Di video kali ini, kita akan menyelami kisah epik Zeus, sang dewa petir dan raja para dewa Olimpian dalam mitologi Yunani. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Ayo, kita mulai. Zeus terkenal sebagai dewa petir atau dewa langit Olimpian. Dia juga dikenal sebagai raja para dewa dalam mitologi Yunani. Dewa petir ini diceritakan mampu mengendalikan cuaca dan juga mewakili hukum dan ketertiban. Dia paling sering digambarkan dengan janggut gelap, jubah panjang, dan tidak pernah jauh dari petirnya. Dia ayah dari banyak anak, dan juga sedikit pemarah. Namun, ia paling dikenal sebagai raja para dewa Olimpian. Namun, Zeus tidak selalu menjadi raja. Saat dia lahir, dia adalah putra raja Titan, Kronos. Ada raja lain sebelum dia mengambil alih, dan raja lain lagi sebelum itu. Jadi, dari mana tepatnya Zeus berasal? Lalu bagaimana dia menjadi raja? Ya, semuanya dimulai dengan sebuah ramalan. Gaia memberitahu Kronos bahwa sudah takdirnya untuk digulingkan oleh putra-putranya, sama seperti dia telah menggulingkan ayahnya sendiri. Pada akhirnya, tindakan yang dilakukan inilah yang membawa Zeus menjadi raja. 1. Kelahiran Zeus. Zeus adalah putra para Titan, Kronos dan Rhea. Kronos, pada saat itu, adalah raja, gelar yang ia ambil dari ayahnya, Uranus. Kronos diberitahu bahwa salah satu anaknya akan menggulingkannya. Akibatnya, dia menelan seluruh anaknya untuk mencegah mereka naik tahta. Untuk mencegah hal ini terjadi pada Zeus, Rhea meminta bantuan Gaia. Rhea lelah melihat anak-anaknya sendiri ditelan suaminya. Jadi, dia menipu Kronos dengan memberinya batu yang dibungkus lampin, yang kemudian ditelannya. Ia dibawa ke Pulau Kreta dan dibesarkan di Gunung Dikte. Dalam salah satu versi cerita, dia dirawat oleh Amaltheia dan dibesarkan oleh Gaia. Di versi lain, secara eksklusif Gaia yang membesarkannya. Ketika sudah cukup umur, Zeus meninggalkan Pulau Kreta untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. 2. Menghadapi Kronos. Begitu dia meninggalkan Kreta, Zeus tahu bahwa dia harus menghadapi Kronos dan menyelamatkan saudara-saudaranya. Zeus menipu Kronos dengan memberinya obat muntah, yang menyebabkan ayahnya itu muntah. Saat Kronos muntah, dia mengusir semua anaknya yang tertelan. Dalam beberapa versi cerita, Gaia lah yang menyebabkan Kronos memuntahkan anak-anak tersebut. Setelah mereka dibebaskan, Poseidon dan Hades bersatu dengan saudara mereka, Zeus, untuk menggulingkan Kronos. Dengan demikian, ramalan itu tergenap karena putra-putranya sendiri yang mengalahkan Kronos. 3. Siapa yang akan menjadi raja? Setelah Kronos dikalahkan, Poseidon, Hades, dan Zeus bertengkar mengenai siapa yang akan menjadi raja berikutnya. Daripada bertarung dengan kekerasan, mereka memutuskan untuk menarik undian siapa yang akan mendapat kehormatan. Karena hasil undian tersebut, Zeus menjadi raja. Poseidon menguasai lautan, dan Hades menguasai dunia bawah. Terlepas dari kenyataan bahwa Zeus memenangkan undian, banyak yang percaya bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi raja karena dia dianggap yang paling kuat. Bagaimanapun, pada akhirnya Zeus memang memerintah sebagai raja para dewa Olimpian. Semuanya dimulai dengan ramalan sederhana yang menyatakan bahwa putra-putranya akan menggulingkan Kronos. Demikianlah kisah epik Zeus dari kelahiran hingga menjadi raja para dewa Olimpian. Ramalan Gaia, tipu daya Rhea, dan ketangguhan Zeus membentuk kisah yang memukau. Terima kasih telah menyaksikan, jangan lupa tinggalkan komentar dan like. Sampai jumpa di video berikutnya.